Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunawan dengan NIM 15234240035. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko, yaitu manajemen risiko pada usaha laundry kiloan. Langsung saja ke latar belakang, yaitu laundry kiloan kerap menjadi solusi bagi para mahasiswa, pekerja rantau, serta keluarga yang terkadang tidak ada waktu untuk mencuci pakaiannya. Demand yang tinggi, terlebih pada wilayah industri, universitas, maupun perkantoran, usaha ini menjadi usaha yang banyak diminati oleh banyak yang ingin mulai sebuah bisnis. Namun, banyak sekali tantangan ketika ingin membuka usaha laundry kiloan. Kita mulai dari tujuan dan sasaran usahanya, yaitu mengidentifikasi risiko utama yang muncul dalam operasi laundry kiloan. Yang kedua, mengurangi frekuensi kesalahan layanan seperti pakaian tertukar, keterlambatan, dan hasil cucian yang tidak optimal. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang konsisten dan tepat waktu. Lalu yang keempat, ada menjaga reputasi usaha melalui pengelolaan keluhan pelanggan secara sistematis. Dan yang kelima, ada meningkatkan omset usaha secara bertahap melalui peningkatan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, ada menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari kegiatan operasional harian. Lalu ada matrik SMART-nya itu, yaitu ada spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Pertama dari spesifik dulu, yaitu ada penerapan manajemen risiko berbasis SOP. Lalu ada measurable, yaitu ada penurunan keluhan dan peningkatan rating. Lalu ada achievable, yaitu didukung eh, mesin dan 4 karyawan. Lalu ada realistic, yaitu ada target kenaikan omset 20% dan time bound, yaitu Januari hingga Maret 2026. Jadi penerapan ini direncanakan eh, mulai diterapkan itu dari Januari hingga Maret 2026. Lalu targetnya itu untuk menurunkan keluhan dan peningkatan rating pelanggan gitu. Lalu ada target kenaikan omset usaha sebanyak 20% setelah penerapan manajemen risiko ini yang didukung dengan mesin dan 4 karyawan. Lalu ada stakeholder yang terlibat yaitu ada dua jenis yaitu eksternal dan internal. Dari eksternal sendiri itu ada pelanggan, supplier deterjen atau pewangi, serta pemerintah yang pastinya memperhatikan terkait pembuangan limbah. Lalu ada internal, yaitu ada pemilik usaha, karyawan operasional, dan admin kasir. Nah, di sini ada alur proses bisnis laundry, yaitu yang pertama ada penerimaan pakaian pelanggan, lalu ada penimbangan pakaian, lalu ada pelabelan, lalu dicuci dan dikeringkan, lalu disetrika, lalu pakaian tersebut dikemas, dan akan dikembalikan pakaian kepada pelanggan. Selanjutnya ada kriteria resikonya itu ada dua jenis juga, yaitu ada kemungkinan dan dampaknya. Dan di sini ada level-levelnya hingga 5 level. Mulai dari kemungkinan, level satu itu hampir tidak pernah, yaitu kurang dari 1 kali dalam 6 bulan. Level 2 itu jarang, 1 sampai 2 kali dalam 6 bulan. Yang level ketiga itu mungkin sering terjadi dari 1 sampai 2 kali per bulan. Level keempat itu sering, lebih dari 2 kali per bulan. Lalu level 5 sangat sering hampir tiap minggu atau tiap hari terjadi. Lalu ada kriteria dampaknya itu ada 5 level juga, yaitu yang pertama level pertama itu ada minor dampaknya atau keluhan ringan aja, biaya ganti ruginya kurang dari 100.000. Lalu ada level kedua, dampaknya itu bisa disebut moderate, yaitu keluhan sedang, biaya ganti ruginya dari 100.000 hingga 500.000. Atau bisa juga dampaknya itu rating turun sementara. Lalu level ketiga ada signifikan bisa disebutnya, yaitu keluhan berulang eh, dan dampaknya bisa juga kehilangan kepercayaan pelanggan. Level keempat, eh, dampaknya itu biasa disebut major dan dampaknya itu ada reputasi rusak di media sosial atau review serta penurunan omset dari 10 hingga 20%.
Dan level yang paling tinggi itu ada level 5. Dampaknya itu biasa disebut katastrofik, atau penurunan omset besar lebih dari 30% dan ancaman tutup usaha. Proses kritis dan resiko utama. Jadi ada 4 jenis. Yang mulai dari yang pertama pelabelan, yaitu resiko salah jenis layanan. Jadi Jadi di pelabelan itu biasa terjadi salah jenis layanan. Di laundry sendiri itu ada beberapa jenis layanan seperti layanan reguler dan ekspres. Lalu ada pencucian dan pengiringan, resikonya itu biasanya kerusakan kain. Lalu ada penyimpanan, biasa resikonya itu pakaian tertukar atau hilang. Dan pengembalian, yaitu resiko keterlambatan. Lalu di sini ada penerapan manajemen resiko dan rekomendasinya. Saya coba sebutkan 3 saja. Misalnya resiko yang terjadi kerusakan mesin, levelnya itu 2 bagi kemungkinan, yaitu jarang, biasa terjadi itu 1 sampai 2 kali dalam 6 bulan. Untuk dampaknya itu masuk ke level 4 yaitu major, reputasi rusak di media sosial atau review, penurunan omset sebesar 10 hingga 20%. Rekomendasinya itu pemeliharaan mesin secara rutin, dan contoh resiko yang kedua itu pakaian tertukar, levelnya itu 3. Kemungkinan terjadinya itu mungkin sering terjadi, seperti 1 sampai 2 kali per bulan. Dampaknya itu masuk ke level 3 yaitu signifikan, jadi keluhan berulang dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Rekomendasinya itu sistem pelabelan barcode. Lalu keterlambatan masuk ke level 4, biasa sering terjadi, bisa lebih dari 2 kali per bulan. Level untuk dampaknya itu masuk ke level 2 yaitu moderate, atau dampaknya itu biasanya keluhan sedang, biaya ganti rugi sebesar 100 hingga 500 ribu, dan rating turun sementara. Rekomendasinya itu bisa notifikasi aplikasi dan kompensasi. Selanjutnya, ada kesimpulan, yaitu penerapan manajemen risiko pada usaha laundry kiloan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko operasional yang berpotensi menurunkan kualitas layanan melalui penetapan sasaran yang jelas, ruang lingkup yang relevan, serta kriteria risiko yang sesuai dengan skala usaha. Proses operasional dapat berjalan lebih terkendali. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.